Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Muhammad Ilyas dari jurusan Teknik Mesin Prodi D3 Teknik Mesin kelas 1E, NIM 2101012067. Baiklah, saya akan membacakan ringkasan tentang pewarisan. Yang pertama itu adalah pasal 172. Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau sumber amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir, anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Pasal 173, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena yang pertama, dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. Yang kedua, dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris yang melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman lebih berat. Dari pasal 174, kelompok ahli waris terdiri dari yang A, menurut hubungan darah, yaitu pertama adalah golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Yang kedua adalah golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Yang B, menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda. Yang kedua adalah apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal 175. Yang pertama adalah kewajiban ahli waris terhadap pewarisnya adalah yang A, menurut dan menyelesaikan sampaian pemakaman jenazah selesai. Yang B, menyelesaikan baik hitungan berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun peragih berhitung. Yang C adalah menyelesaikan wasiat pewaris. Yang D adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Yang kedua adalah tanggungjawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai yang peninggalannya. Dari bab ketiga adalah besarnya bagian pasal 176. Anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapatkan separuh bagian. Bila dia 2 orang, mereka mendapatkan untuk bersama-sama atau dibagi 2. Dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka warisannya diberikan kepada anak laki-laki dan dibagi banding 2 dengan anak perempuan. Pasal 174, ayah mendapatkan 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila ada anak, ayah mendapatkan 1/6 bagian. Pasal 178, yang pertama itu adalah ibu mendapatkan 1/6 bagian bila ada anak atau saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau 2 orang saudara atau lebih, maka ia mendapatkan 1/3 bagian. Yang kedua, ibu mendapatkan 1/3 bagian dari sisa sudah diambil oleh janda atau bila bersamaan dengan ayah. Pasal 179, duda mendapatkan separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak mereka, duda mendapatkan 1/4 bagian. Pasal 180, janda mendapatkan 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan 1/8 bagian. Dengan pasal 181, bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapatkan 1/6 bagian. Bila mereka itu 1 orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapatkan 1/3 bagian. Pasal 182, bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedangkan ia mempunyai 1
saudara perempuan kandung atau ayah, maka dia akan mendapatkan separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau ayah, 2 orang atau lebih, maka mereka mendapatkan 2/3 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki 2/1 dengan saudara perempuan. Pasal 183, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Pasal 184, bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka bagiannya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga. Dengan pasal 185, yang pertama itu adalah ahli waris yang meninggalkan lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dengan dalam pasal 173 yang disebutkan oleh pasal yang sebelumnya, yaitu pasal 173. Yang kedua itu adalah bagian ahli waris pengganti tidak lebih melebihi atau bagian waris sederajat dengan yang diganti. Pasal 186 adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewariskan dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Selanjutnya adalah pasal 187. Bila mana pewaris meninggalkan warisannya harta peninggalannya oleh para pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris, dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan penugasan. Yang pertama itu adalah mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan bila perlu dinilai harganya dengan uang. Yang kedua itu adalah menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat 1 sub A dan sub B dan sub C, seperti yang kita bahas sebelumnya. Yang kedua itu adalah siksa dari pengeluaran. Yang dimaksud dengan atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Pasal 188, bagi ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara pewaris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian warisan. Baiklah, selanjutnya pasal 189. Bila warisan yang dibagi dengan tanpa berupa lahan pertanian yang dapat kurangnya dari 2 hektar supaya dipertahankan kesatuan sebagainya semula, yang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Pasal 189, bila warisannya yang dibagi dengan berupa hak pertanian dan luasnya kurang lebih 2 hektar supaya dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli yang bersangkutan. Setidaknya saya mengulang 2 kali supaya saudara-saudara mengerti. Yang dimaksud dengan pasal 189 itu adalah yang sungguh bermakna atau sungguh bisa atau yang lebih kita lihat sebelumnya. Yang kedua, bila ketentuan tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak disangkutkan karena di antara para ahli yang bersangkutan ada yang memerlukan uang dalam Islam tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli, wajib dengan membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing. Pasal 190, para ahli waris beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapatkan bagian atau genogini dan rumah tangga dan suaminya, sedangkan keseluruhannya bagi waris adalah menjadi hak dan para ahli warisnya. Pasal 191, bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli waris tidak diketahui dan atau tidaknya, maka harta tersebut atau putusan pengadilan agama diserahkan penugasannya kepada Baitul Mal
untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Itulah ringkasan atau pasal-pasal yang menyangkutkan ahli pewaris. Sekian dari saya, Yusra Muhammad Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.